Allah yang layak dipuji, layak disembah, segala kemuliaan, sanjungan, hormat hanya bagimu. Kami bersyukur ya Allah ya Tuhan kami pada saat hari ini boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih karunia, karena anugerah dan juga karena belas kasihan Tuhan semata-mata. Terima kasih banyak Tuhan untuk waktu anugerah di mana Tuhan boleh memanggil kami Tuhan dari tempat kami masing-masing untuk ada dalam pelataran-Mu yang suci, bait Allah yang kudus, untuk kami semua mendapatkan berkat daripada-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, kami datang dengan segala kerendah hatian kami Tuhan, benar-benar mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang tidak layak dan tidak pantas, tetapi sekali lagi karena kasih Tuhan, darah Yesus yang penuh kuasa, menyucikan kami, membasuh dan juga memampukan kami untuk berdiri di hadapan hadirat-Mu dan datang untuk menyenangkan Bapa. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami datang dengan segala keterbatasan kami, pergumulan dan berbagai macam-macam hal yang kadang membuat kami ragu. Tetapi kami percaya saat kami menghampiri kaki-Mu ya Tuhan, keselamatan, kepastian ada bagi kami Tuhan. Kami telah datang kepadamu dengan hati yang penuh dengan ungkapan syukur Tuhan. Dan kami juga rindu sabdamu yang manis ada di tengah-tengah kami, untuk menguatkan kami, menolong kami, memulihkan dan juga memerdekakan kami. Roh Kudus, mari urapi kami Tuhan satu persatu, pikiran hati kami jamah ya Allah, sehingga firman Tuhan itu benar-benar jatuh di hati seperti tanah yang subur, yang olehnya firman Tuhan itu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami masing-masing ya Allah. Anak-Mu yang tidak lebih baik ya Allah daripada setiap kekasih-kekasih Tuhan, biarlah Roh Kudus ambil alih, Roh Kudus urapi sehingga tutur kalimat bahasa yang diseberangkan benar-benar asalnya daripada Roh Kudus. Sembunyikan hamba-Mu kelagingannya Tuhan, tolong Tuhan tutup sehingga benar-benar kuasa Allah nyata dan benar-benar firman Tuhan mengangkat dan memulihkan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga, inilah kami segenap umat kepunyaan-Mu dan inilah kami anak-anak-Mu. Demi Kristus Yesus kami rindu dan juga sudah siap untuk dengar firman-Mu yang manis. Haleluya, amin. Baik, untuk jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Oke. Baik, untuk kita semua shalom. Sekali lagi shalom. Damai sejahtera Tuhan bagi kita, Bapak Mama Kakak Adi yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, pada hari ini kita semua boleh berkumpul kembali, kita semua boleh ada dalam persekutuan doa yang manis bersama dengan Tuhan. Baik, untuk Bapak Mama Kakak Adi yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, sekalipun saya secara pribadi beberapa waktu sering mengikuti persekutuan di tempat ini, namun pada hari ini adalah kali pertama Bapak Mama Kakak Adi yang diberkati untuk saya boleh ada di tengah Bapak Mama, Oma terkasih untuk melayani Tuhan bersama-sama. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mungkin saya perkenalkan nama sedikit dulu ya, Bapak Mama Kakak Adi, bagi yang mungkin belum mengenal, sehingga nanti kita di luar bisa baku dapa, kita bisa baku tegur. Baik Bapak Mama Kakak Adi yang diberkati oleh Tuhan, perkenalkan nama saya Yeriko Umbu Ndapa Merang ya. Ada umbu di tengah tuh, berarti Bapak Mama sudah tahu dari mana ya. Haleluya. Sekalipun Bapak Mama Kakak Adi, saya harus akui banyak orang yang menyangkal saya orang Sumba. Karena saya pung face nih, face Jawa ya. Tapi Bapak Mama Kakak Adi, saya benar-benar orang Sumba memang karena Mama sendiri orang Sumatera Utara, orang Medan ya. Jadi memang mix campuran seperti itu. Puji Tuhan, Bapak Mama Kakak Adi, saya saat ini berjemaat di Gemit Gloria Kayu Putih. Mungkin Bapak Mama ada laut Kayu Putih, depan gereja Gloria. Nah itu saya pung gereja di situ Bapak Mama. Kelas Kota Kupang Timur. Saat ini saya masih tanda kutip masih status mahasiswa teologi Bapak Mama ya, dalam pergumulan untuk menyelesaikan studi. Namun puji Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, pada tanggal 29 Juli kemarin itu sudah selesai sidang skripsi. Ya saya mohon dukungan doa sehingga bisa sampai selesai wisuda, bukan hanya selesai wisuda, sampai Maranatha, sampai Tuhan tolong jadi hamba Tuhan. Haleluya. Baik, Bapak Mama Kakak Adi yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang terpilih bagi kita untuk kita sama-sama renungkan terambil di dalam Injil Yohanes pasal 13. Mari kita buka Alkitab kita. Injil Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-50 sampai 35 ya. Injil Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-34 sampai 35. Jika Bapak Mama Kakak Adi sudah dapatkan ayatnya, saya dengar nanti minta kita berdiri bersama-sama dan kita baca ayatnya secara bersama-sama.
Injil Yohanes 13, 34 sampai 35, 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Haleluya, silakan duduk kembali. Bapak Mama Kakak Adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, Bapak Mama Kakak Adik yang dicintai, teks kita di bawah perikop perintah baru, dan pada bagiannya yang ke-13 ini mulai 34 ada penekanan perintah yang baru untuk saling mengasihi. Dan tema besar yang diberikan kepada kita hari ini adalah wujudkan kasih sebagai identitas Kristen. Ya, identitas berkaitan dengan siapa kita. Begitu, orang bisa melihat siapa kita dari identitas kita. Istilahnya kalau kita mempunyai satu biodata yang lengkap, ya kan, lalu asal dari mana, orang bisa tahu kita dari mana. Tapi berbicara soal identitas sebagai orang Kristen yang melekat kepada kita adalah kasih, ini harus perlu kita renungkan bersama-sama. Kenapa harus kita perlu renungkan bersama-sama? Saya ingin bagikan beberapa fakta dan data yang harus kita renungkan untuk saat ini di bulan Juli akhir, ya, mau masuk Agustus tahun 2025. Bapak Mama mungkin bisa merenungkan atau juga melihat keadaan kita hari-hari ini yang terhitung dari awal 2025 sampai di bulan Juli, itu keadaan semakin chaos sekali. Chaos, kacau, dan sedang tidak baik-baik saja. Amin, ya. Sedang tidak baik-baik saja di sini Bapak Mama Kakak Adik yang diberkati dikasih oleh Tuhan, bukan merujuk kepada sedang tidak baik-baik kepada pribadi lepas pribadi, tetapi secara komunal, secara komunitas, secara skala besar. Haleluya, ya. Amin, ya. Keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Apa itu keadaan yang sedang tidak baik-baik saja? Bahwa orang zaman sekarang itu, kalau kita lihat era medsos, Bapak Mama, kita tidak pernah kekurangan yang namanya kata-kata rohani. Amin, ya. Terlalu banyak, limpah ruah. Tapi krisis teladan dan kasih yang dipraktekkan secara nyata, itu benar-benar hampir tidak ada. Untuk bicara kasih dan lain sebagainya, siapapun kita bisa mahir dan jago. Apalagi Bapak Mama sekarang, kita sudah hidupkan di zaman AI, amin, ya. Artificial Intelligence, ChatGPT. Bahkan ada kata-kata yang bilang, jawaban ChatGPT itu Bapak Mama lebih cepat daripada jawaban doa. Nah, bayangkan, saking canggihnya mungkin dan lain sebagainya. Membuat kita yang harusnya mempengaruhi, tapi dipengaruhi. Dan ini adalah hal yang harus kita lihat dulu sebelum kita masuk pada topik kasih. Kasih yang model bagaimana? Kasih yang harus seperti apa? Yang harus kita tunjukkan kepada banyak orang. Karena kasih ini relatif, amin, ya. Orang bisa mengatakan dia kasih terhadap orang lain, tapi pada saat yang sama secara pribadi dia pornografi. Siapa yang tahu? Artinya orang bisa menampilkan satu sikap model yang baik, dalam tanda kasarnya adalah topeng, tetapi di hadapan Allah secara pribadi apakah dia benar-benar menunjukkan kasih itu? Makanya Bapak Mama, kita tidak bisa mengatakan kita menunjukkan identitas sebagai orang Kristen untuk menunjukkan kasih kalau sumber kasih itu tidak kita kasihi. Amin Bapak Mama. Kita sering berbicara dengan apa? Kita sering berbicara tentang Tuhan, tapi jarang sekali berbicara dengan Tuhan. Makanya Bapak Mama, saya sedikit berikan sedikit paradoks atau hal yang menjadi dilematis di dalam dunia sosiolog, bahwa akhir-akhir ini yang saya katakan tadi sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita soroti dulu lah negara kita Indonesia, ya. Nanti baru kita masuk ke NTT dan kita lihat keadaan kita sekarang di Kota Kupang. Untuk ukuran kita sebagai negara beragama harus kita ketahui bersama, negara beragama artinya negara yang tahu adanya Tuhan, ilah yang disembah lah, seperti itu. Apalagi kita yang paling resmi itu ada 6 agama di negara kita. Amin, ya. Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Belum ada istilah-istilah agama suku dan lain sebagainya yang sepertinya mengaku adanya Tuhan lah, seperti itu. Tapi kalau kita sedikit bandingkan dengan negara-negara liberal seperti Jerman, Amerika, Jepang, dan lain sebagainya, tingkat kriminalitas antara negara liberal yang ngakunya tidak ada Tuhan itu dengan kita yang beragama, justru kita negara beragama yang paling banyak lakukan tindakan kriminalitas, korupsi, percabulan. Bahkan bukan hanya dalam daerah politikus Bapak Mama, untuk kalangan hamba Tuhan, kita tanda kutip pendeta saja bisa melakukan hal-hal tersebut. Kalau coba cek di Instagram Bapak Mama, ada satu pendeta entah di Sukabumi atau di mana, mencabuli anak supirnya yang masih kecil. Ini pendeta yang cabuli anak supir nih. Coba cek beritanya Bapak Mama, itu pendeta loh. Apalagi kita kacangan model begini, ya kan? Benar-benar kalau tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa Bapak Mama.
Tidak bisa menampilkan identitas kasih yang seperti firman Tuhan ini mau. Dan harus kita renungkan juga pada hari ini Bapak Mama Kakak Adik yang diberkati dikasih oleh Tuhan, untuk kita khususnya mayoritas Kristen yang ada di NTT. Contohnya, saya sering ikuti berita Oma dan Bapak Mama semua bahwa kalau beberapa bulan lalu, entah data ini valid atau tidak, semoga salah, bulan Mei atau Juni kemarin itu ada berita yang sempat menggemparkan, ini berkaitan dengan perceraian. Itu 2.700 kasus lebih perceraian di Kota Kupang NTT ini. Yang mayoritas adalah padahal Kristen mengajarkan tidak boleh bercerai, tapi rame-rame orang Kristen bercerai. Sudah begitu lagi kita pernah ingat, atau kita masih ingat benar orang-orang rame-rame atau banyak kasus yang pada tahun 2025 awal orang-orang atau anak muda melakukan tindakan bunuh diri. Ini isu serius sekali Bapak Mama, benar-benar serius. Dan kita ini persekutuan sangat banyak di sini, gereja di mana-mana saja. Tapi kenapa ada hal-hal seperti itu? Makanya Bapak Mama Kakak Adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan beberapa hal yang harus kita renungkan. Bahwa kita saat ini membutuhkan Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan sebagai penyembuh, amin ya, menyembuhkan. Tapi menyembuhkan dalam konteks apa? Selalu berbicara hal yang jasmani. Tapi tahukah kita Bapak Mama, sekalipun mungkin saat ini kita sehat, kita kuat, atau saya secara pribadi yang badan besar begini, tapi jangan sampai ada sakit jiwa di dalam nih. Hati yang benar-benar dendam kepada orang lain, yang tidak bisa dijumpai oleh orang lain. Atau kita bisa menampilkan kita sedang dalam keadaan baik-baik saja depan banyak orang, ya kan? Kita mengatakan I'm fine, saya tidak ada masalah kakak, no problem. Tapi ternyata kita sementara dalam keadaan yang terpuruk gila-gilaan Bapak Mama Kakak Adik yang diberkati dikasih oleh Tuhan. Konteks pada teks ini Bapak Mama Kakak Adik yang dikasih dan dicintai oleh Tuhan, tentang pada saat Tuhan Yesus dia mau mengatakan kepada murid-murid. Kalau kita lihat sedikit bagian ini sebelum perikop perintah baru ini di dalam Injil Yohanes pasal 13 mulai ayat pertama sampai seterusnya itu 20, tentang Tuhan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Ini ada satu hal dan ini hanya ditulis oleh Injil Yohanes Bapak Mama. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Coba kita lihat dulu atau tampilkan ayatnya kakak kalau bisa. Injil Yohanes pasal 13 mulai ayat 13. Atau ayat 12 duluan. Dari ayat 12 kak. Sesudah ia membasuh kaki murid-muridnya, kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, karena katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun saling atau wajib saling membasuh kakimu. Ini adalah satu bagian yang menarik Bapak Mama pada saat itu, karena konteks orang Yahudi, proses pembasuhan kaki itu dilakukan oleh budak-budak atau dulos yang benar-benar tidak berharga, ya. Apalagi Bapak Mama Kakak Adik yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, penekanan pada hamba zaman itu, hamba-hamba zaman itu Bapak Mama Kakak Adik, itu mereka benar-benar tidak anggap sebagai manusia, hanya dipandang sebagai alat pekerja yang bedanya bisa bernapas, bisa berbicara. Tidak beda dengan kursi dan sapu dan lain sebagainya, hamba. Tapi Tuhan Yesus Kristus menempatkan dirinya serendah-rendahnya seperti itu dan menunjukkan satu model membasuh kaki kepada murid-muridnya. Amin ya. Dan Tuhan penekanan di sana, aku yang adalah guru dan Tuhan di sana benar-benar Tuhan yang setinggi-tingginya. Amin ya. Kurios bukan Tuhan ke Tuhan tanah, tidak, ini kata Yunaninya adalah Tuhan yang setinggi-tingginya. Jadi Tuhan yang setinggi-tingginya saja mau merendahkan dirinya dan membasuh kakimu, kamu pun harus saling membasuh kakimu. Ini merujuk representasi pada apa? Pada teladan yang Tuhan mau sampaikan kepada mereka, sayalah model kasih itu, atau saya adalah kasih tersebut. Amin kok. Karena tadi kita lihat ayatnya 34, dia bilang apa? Mari kita lihat ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling Perintah baru ini artinya apa nih? Ya kan, karena kalau sedikit kita lihat bagian lurus-lurus perintah baru, kan padahal sudah ada bagian-bagian lain yang menekankan atau mengajarkan soal kasih, amin ya. Bahkan dalam Taurat sendiri, dalam Imam itu bilang, kasihilah Tuhan seperti dirimu sendiri, ya kan. Tapi pada bagian ini, Bapak Mama Kakak Adik yang diberkati dikasih oleh Tuhan, bukan hanya mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, tapi lebih daripada itu kualitasnya adalah karena Allah telah mengasihi kita lebih dahulu, sehingga itu adalah model untuk kita tunjukkan kepada orang lain.
Bapak Mama Kakak Adi yang diberkati dan dikasihi Tuhan, saya ingin berikan satu teladan juga yang Tuhan Yesus berikan yang secara nyata untuk kita teladani. Tahukah kita Bapak Mama, bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu kan booming tuh, viral ya kan? Viral dalam artian bahwa banyak orang-orang yang membicarakan soal namanya, entah buruk dan baik dan sebagainya. Dan yang anehnya adalah, yang paling banyak omong keburukan Tuhan Yesus itu adalah siapa? Pemuka-pemuka ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Kenapa seperti itu? Karena selain iri hati, Tuhan Yesus datang pelayanan dengan satu model yang baru. Artinya apa? Dia datang bukan membuat tembok membatasi orang dengan ahli-ahli Taurat atau sebagai rohaniawan, tapi dia menabrak tembok itu, merangkul dan merengkuh orang-orang yang termarginalkan, terpinggirkan, terbuang dan lain sebagainya. Itu yang Yesus katakan. Jadi kalau kita sebagai hamba Tuhan lalu pilih muka, siapa yang kita teladani di sini? Karena Tuhan Yesus yang adalah the Almighty God, Allah yang luar biasa, datang menjadi manusia. Itu bukan hanya sebagai manusia, tapi benar-benar sampai kepada orang-orang yang paling terpuruk. Kalau kita membaca beberapa bagian dalam Injil, khususnya yang saya paling suka itu adalah tentang perempuan yang berzina dalam Injil Yohanes pasal 8. Tahukah kita bahwa itu perempuan yang berzina itu kan banyak orang yang mencomot dia dan lain sebagainya. Tapi saya menemukan satu benang merah atau satu hal yang menjadi luar biasa yang Tuhan katakan tadi, saling mengasihi. Adalah apa? Untuk ukuran manusia, keterpurukan apa yang paling terpuruk, sampai-sampai bahkan orang tua dan orang yang paling kita cintai pun meninggalkan kita. Tapi satu hal yang luar biasa, Tuhan Yesus menjadi pribadi yang paling pertama datang untuk merangkul dan memulihkan kita. Makanya sekarang Bapak mau minta tolong disapa lagi, ya kan? Mau minta tolong disapa, apalagi zaman inflasi modal begini, rasa kok semakin susah, orang mau gaji 600 juta nih bisa. Ini kita bisa rasakan bahwa dan keadaan semakin tidak baik-baik saja, dan itu Alkitab sudah bilang. Nah sekarang orang yang bertahan sampai kesudahannya, Matius 24 bilang, adalah orang yang berharap dan memegang bersama, atau dalam artian yang dipegang oleh Tuhan. Nah bagaimana kita bisa dipegang oleh Tuhan? Apakah kita mau memberi diri untuk dipegang olehnya? Saya coba bandingkan Bapak Mama satu bagian tadi tentang keunikan orang-orang ahli-ahli Taurat. Karena saya katakan tadi Bapak Mama, untuk zaman sekarang nih kata-kata rohani terlalu banyak. Dan bukan hanya kata-kata rohani saja, orang sudah tidak terlalu suka yang namanya banyak omong lagi, sungguh mati. Apalagi kalangan anak muda, Oma, dan lain sebagainya. Tidak terlalu suka yang namanya banyak omong, ya kan? Tapi orang mau namanya tindakan real yang konkret, yang nyata, aksi yang betul-betul ditunjukkan. Karena kalau sekadar berbicara, siapapun bisa berbicara. Apalagi kalau orang bikin konten contohnya kan, semua bisa berbicara. Tapi pada poin saat mereka melaksanakan, mari kita lihat dulu Matius pasal 23. Coba kita buka Matius pasal 23 kakak. Mulai ayat pertama. Matius 23. Kita lihat ada satu hal yang menarik di sini. Apa di sana? Ini tentang Tuhan Yesus yang mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ada beberapa hal yang aneh dari mereka, yang ini kadang juga membuat orang-orang malah justru menjauh dari Tuhan, ya kan? Mereka mengajarkan tentang Tuhan, tapi yang anehnya kok kenapa ada orang-orang yang akhirnya bukan lebih mendekat tapi menjauh. Apa yang terjadi di sana? Mari kita lihat. Maka berkatalah Yesus kepada orang-orang banyak, kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi telah menduduki kursimu saya. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi apa? Kamu ikuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tapi kalau ada orang ajar kebenaran, dasar Alkitab kuat, dengar, boleh. Tapi kalau kita dapat dia ada sementara berselingkuh, ya kan, berzina di orang lain, tahu saya ikut. Bahkan kalau perlu kita doakan saja. Amin ya. Ini hal yang harus kita tekankan, karena contoh konkretnya, kenapa kita menjadi orang-orang yang sudah menggelar status-status hamba Tuhan, rohaniawan, ternyata tidak sama dengan orang dunia. Karena pada prinsipnya, mereka menjadikan Tuhan itu objek penelitian saja. Bukan adalah sumber pengharapan dan hidup dalam takut akan Dia dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita saat ini Bapak bisa melayani dan sebagainya, tapi apakah ada dengan pertobatan yang betul atau tidak? Dan orang bisa rasa Bapak Mama. Saya mungkin sampaikan di Bapak Yeli atau Mama Olvi, sekarang Bapak jemaat sudah pintar, ya. Dan sudah begitu lagi Bapak Mama, kita tidak bisa karang-karang. Orang bisa rasa dia punya apa istilahnya ya, hal yang bisa ditampilkan atau tidak. Nah seperti ini ahli-ahli Taurat, mereka mengajarkannya tapi tidak. Lalu apa berikutnya? Coba ayat 2.
ayat 4, sorry. Mereka apa? Mengikat beban berat, lalu meletakkannya di bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau. Mereka meletakkan satu perintah aja untuk membebani orang, tapi mereka tidak terbeban. Kok bisa buat nah? Ini ironi di atas ironi, Bapak Mama. Makanya tidak kaget. Ternyata ada hamba Tuhan atau pendeta cabuli orang, anak-anak lagi. Oh, kita tidak perlu aneh begitu. Karena pada prinsipnya semua itu dilihat dari Yakobus 2:17 bilang apa? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Mati di sini dalam artian bahwa itu adalah satu iman yang omong kosong atau tipu daya. Rasul Paulus mengatakan bahwa salvation by grace, keselamatan hanya karena anugerah, keselamatan hanya karena iman. Salvation by faith, amin ya, karena iman. Tetapi pada bagian Yakobus ini aneh begitu. Hei, ini orang-orang dong mengaku diri beriman, amin, mengaku diri percaya, tapi tidak ada perbuatan yang mereka tampilkan gitu loh. Atau istilah konkretnya adalah begini, ada orang yang lapar datang ke rumahmu ya kan. Mereka kedinginan, mereka lapar, dan mereka membutuhkan sesuatu, tapi engkau mengatakan kepada mereka pulanglah ya kan. Pakailah pakaian yang bagus, makanlah makanan yang hangat, tapi pada saat yang sama tidak kasih dia makanan, tidak kasih pakaian. Itu artinya omong doang, omdo. Kalau Bapak Pendeta Yandi bilang babi seksi ya kan. Banyak bicara, sedikit aksi. Atau kita bisa sampaikan atau kita kaitkan dengan bagaimana dalam penyampaian firman yang baik atau khotbah yang baik. Artinya khotbahkan apa yang kita lakukan dan lakukanlah apa yang kita. Itu adalah hal yang tidak bisa diganggu-gugat dan tidak bisa dipisahkan. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa identitas tadi sebagai kasih itu yang ditampilkan. Bukan teori tentang kasih, Bapak Mama, Kakak Adik. Saya secara pribadi benar-benar bergumul Tuhan tolong sebagai manusia yang hina dina. Minimal lah dalam rumah tangga lah. Dalam keadaan kita di rumah tangga minimal. Dengan tidak banyak omong, tapi tampilkan sedikit perubahan demi perubahan demi perubahan. Kalau mungkin masih kecil, ya namanya kita masih kecil melawan orang tua toh. Tapi sebesar minimal berubahlah. Bagaimana kita sebesar, rajin persekutuan doa, rajin gereja, tapi masih sama melawan orang tua. Ini kan aneh. Dan banyak orang tua mempertanyakan kepada anak-anaknya atau orang-orang lain, mempertanyakan orang-orang yang rajin ibadah, kok tidak berubah kak? Amin kok? Kok tidak berubah? Padahal tiap hari Senin PPD ya kan? Selasa, Rabu, bahkan sampai Minggu gereja 3 kali. Kok tidak berubah kak? Makanya ada lagu sindir bilang apa? Kutanya hari ini mau kemana ke gereja, ya kan? Lagu itu toh. Kutanya hari Selasa mau kemana ke gereja. Tiap hari kamu pergi ke gereja, tapi kenapa gak berubah-berubah, ya kan? Ada lagu-lagu yang mengkritis seperti itu. Dan itu harus kita renungkan Bapak Mama. Karena sekali lagi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, untuk sampai tampilkan identitas kasih, kita yang harus lebih dulu bertobat, amin. Dan memohon kasih itu sampai kepada kita. Coba kita buka kakak 1 Yohanes 4 ayat 18, kalau tidak salah. Apa dibilang di sana? 1 Yohanes 4 ayat 18. Coba saya cari di sini. 18. Oh, bukan ayat itu ya. 1 Yohanes 4 ayat 4 kah atau berapa tuh? Tentang kalau mau tahu itu ayat bilang ya, barang siapa ya? Ayat 7 dan 8 coba kakak cek. Ya, saudaraku yang kukasihi, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tapi ada satu bagian yang lain, kalau tidak salah ayat 4 kok. Iya, ini dia. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak, sebab ternyata Allah sendiri adalah kasih. Amin Bapak Mama Kakak Adik. Jadi kita jangan dulu ngomong identitas soal kasih, ide Kristen dulu. Tapi kita sendiri dulu yang bertobat sungguh-sungguh atau tidak. Karena repot. Kalau tidak bertobat dan paksa untuk tunjukkan kasih, yang ada hanya kemunafikan. Topeng saja. Dan orang lain bisa rasa itu munafik juga. Bapak Mama, karena kita semua punya Roh Kudus, amin ya, yang memberikan kepekaan kepada kita. Makanya Bapak Mama Kakak Adi yang diberkati dan kasih Tuhan, saya secara pribadi sangat berdoa dan bergumul, Tuhan tolong. Di keadaan sekarang yang sedang tidak baik-baik saja. Kalau saya mungkin berbagi Bapak Mama tentang keadaan-keadaan mungkin kita juga di gereja yang pemuda mungkin tidak begitu, kurang aktif lagi. Aktif itu pas ada momen-momen rame saja. Tapi pas ibadah rayon entah di mana ya kan. Ibadah rumah tangga entah di mana. Tapi itulah Bapak Mama Kakak Adi yang diberkati kasih Tuhan.
Saya berdoa kiranya bahwa kita semua ketika datang kepada Allah yang kudus, itu benar-benar datang karena dari dahulu sudah lahir baru atau menerima pertobatan, atau kita memberikan pertobatan kepada Tuhan. Amin ya. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita kembali pada bagian kita kakak, di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 tadi. Ayat 34, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Bapak mama kakak adik yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kalau saat tadi kita melihat teladan yang khusus Tuhan Yesus memberikan teladan kasih itu, dan dia bilang apa? Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Pada saat momen saling membasuh kaki atau dalam kaitannya dengan saling mengasihi, karena sudah ada model yang ditunjukkan kepada mereka bahwa saya telah mengasihi kamu lebih dahulu. Kalau coba saya tidak salah ingat Injil Yohanes atau Matius pasal 5 Kak, coba. Matius pasal 5 coba. Matius pasal 5 mulai ayat 14. Ayat 14. Nope, sabar ya. Ada satu bagian ayat mungkin Bapak bisa lihat atau cari di dalam, kalau tidak salah 16 kah? 17 tuh. Ya, saya tidak tahu persis, saya lupa persis di mana ayatnya Bapak Mama, tapi bagian itu dia bilang begini, bahwa hendaklah kamu saling mengampuni karena Bapa telah terlebih dahulu mengampuni kamu. Jadi pada konteks saat kita mengampuni orang, contohnya itu karena kita lebih dahulu telah diampuni. Bapak mama kakak adik yang diberkati kasih oleh Tuhan. Jadi sekali lagi kita tahu jelas identitas kita menampilkan kasih itu teladan dan dasarnya dari mana. Amin ya. Karena kalau kita mencontohi hamba-hamba Tuhan tertentu, percayalah kita akan kecewa. Karena yang namanya manusia pasti jatuh dalam dosa Bapak mama. Saya sedikit berikan contoh kepada kita. Ini tidak dalam artian apa-apa, tapi menjadikan contoh saja kepada kita. Kalau Bapak Mama ingat ada beberapa teolog besar, contohnya ada almarhum apologet besar Amerika namanya Ravi Zacharias, itu benar-benar luar biasa. Seluruh pendeta atau apologet Kristen tuh punya buku-buku dia. Atau yang lain adalah namanya Stephen Lawson, itu seorang teolog reform yang luar biasa Bapak Mama. Ravi Zacharias, Stephen Lawson adalah tokoh panutan untuk seluruh hamba Tuhan, pendeta atau apologet yang mendalami peran mungkin secara doktrinal, secara mendalam. Tapi tahukah kita ternyata Ravi Zacharias dan Stephen Lawson, apalagi Ravi Zacharias setelah dia mati, meninggal beberapa waktu, banyak pengakuan orang-orang yang mengatakan Ravi Zacharias itu sering berzina dengan perempuan-perempuan. Cek saja beritanya Bapak Mama. Atau Stephen Lawson yang saya katakan tadi, teolog reform itu berselingkuh saat melayani atau dalam pelayanan. Dan kabarnya dia sementara untuk diberhentikan atau didisiplinkan sementara. Saya tidak tahu berita lanjutannya, tapi ini adalah hal yang benar-benar real. Itu nama kaliber betul-betul Bapak Mama. Benar-benar besar. Kalau mengkaitkan keteladanan kepada mereka, mungkin kita akan kecewa. Ternyata mereka tidak sempurna. Makanya Bapak Mama kakak adik yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan, pengharapan kita, teladan kita hanyalah Tuhan Yesus saja. Saya ingin bagikan ini Bapak Mama, bahwa kasih Tuhan itu dia tidak hanya berbicara soal menolong, tidak. Tapi lebih daripada itu, dia memulihkan, menyelamatkan. Tidak hanya menolong setelah ditolong dan kasih lepas lu, tidak. Tapi menyelamatkan dan memulihkan. Itu kasih yang benar-benar Tuhan Yesus representasikan kepada kita semua. Bapak Mama kakak adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya katakan tadi bahwa kita semua membutuhkan Tuhan. Amin ya. Kalau kita lihat sedikit Bapak Mama kakak adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat pengiringan kita akan Tuhan, kita tentunya tidak akan lepas dari yang namanya risiko, tantangan, konsekuensi dan lain sebagainya. Amin ya. Semua itu akan ada, tapi satu hal yang harus kita renungkan, yang membedakan kita dalam Tuhan dan di luar Tuhan, kita mungkin bisa bunuh diri kalau di luar Tuhan. Tapi kalau di dalam Tuhan, mau kepala kena horo tetap percaya. Apa yang bedakan di situ? Roh Kudus, Tuhan Yesus yang menolong kita. Amin Bapak Mama. Itu yang membedakan.
Makanya kalau sampai kita meninggalkan iman kita atau menjual Yesus anak karena hal-hal tertentu, saya bisa pastikan bahwa mereka tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Coba kita bandingkan satu hal dengan tokoh-tokoh Alkitab yang kita kenal adalah siapa contohnya? Sadrak, Mesak, Abednego, rasul-rasul, ya kan? Yang mempunyai iman yang dewasa. Artinya iman dewasa itu iman yang tetap berharap sekalipun harapannya kepada Tuhan itu tidak seperti yang dia pikirkan. Karena dia tahu Tuhan itu paling tahu yang terbaik. Tapi ada satu bagian atau contoh yang saya sangat teladani dan mungkin saya sering bawakan ini dalam khotbah di persekutuan doa tentang seorang kusta itu di dalam Matius pasalnya yang ke-8. Coba kita lihat kakak, Matius pasal 8. Bandingkan dulu. Mulai ayat pertama. Mari kita lihat bagian ayat ini. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Amin ya. Berikutnya. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, ini hal yang menggarisbawahi. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Saya tidak mau tahirkan kamu, bagaimana? Saya yakin dia aman saja. Amin kok. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkan beta. Jamara besok mau sembuhkan lo. Baik Tuhan, pasti dia langsung aman saja. Karena apa? Pengharapannya dilandasi bukan dari ekspektasi, amin. Kehendaknya, klaim dia, tapi dari kedaulatan Allah. Makanya Bapak Mama, kakak adik yang diberkati kasih oleh Tuhan, ini orang kusta nih Bapak Mama, sudah tahulah konteksnya seperti apa ya kan. Najis dan lain sebagainya, borok, dan ini penyakit yang benar-benar dijauhi. Bahkan orang-orang Farisi bersentuhan baju saja harus mensucikan diri. Jadi ini penyakit ini yang benar-benar najis, luar biasa, dikucilkan dan bahkan orang-orang rohani pun tidak sanggup untuk menolong dia. Jadi dalam kesepian yang dalam, yang tidak ada satu orang pun yang menolong dia, tapi Tuhan Yesus pada waktu itu menjamah. Tapi tahukah kita kenapa dia bisa omong ini? Karena konteks Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu berbicara soal khotbah Tuhan Yesus di bukit, pengajaran, amin. Khotbah dan sebagainya. Lalu Matius pasal 8 Tuhan Yesus menunjukkan mujizat pada pasal 8 ini. Apa yang membedakan? Orang ternyata bertobat dari pengajaran dan khotbah atau doktrin Injil, amin ya. Bukan dari mujizat. Haleluya. Sekarang Bapak Mama, ada orang yang semua mati, saya tidak mau berdoa. Orang semua mati ini tidak mau berdoa, bayangkan saya. Apalagi kalau ada masalah, lebih kacau, lebih tidak kenal Tuhan lagi. Makanya Bapak Mama, kakak adik yang diberkati kasih oleh Tuhan, kita tidak bisa memaksa Tuhan. Dalam nama Yesus sembuhlah, kalau Tuhan mau sembuh. Tapi kalau terkejut tidak sembuh, siapa yang salah? Pengajaran paling penting Bapak Mama, itu menjadi dasar kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Di Timotius. Nah ini yang ditekankan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Karena pada posisi waktu itu, sekalipun orang kusta yang mau sembuh, karena dalam keadaan yang tertekan, tapi tetap kembalikan kepada kedaulatan Allah. Dan kalau selaras dengan Tuhan pun mau, jangankan dijawab, langsung Tuhan jamah mana? Pegang dia dan sembuh. Amin Bapak Mama. Jadi untuk berbicara identitas tadi, wujud dari kita sebagai orang Kristen, adakah kita lebih dahulu mau bertobat kepada sang sumber kasih itu atau tidak? Kalau mau paksa, yang adanya kemunafikan sekali lagi. Dan tidak ada buah di sana. Kering dan orang merasa hampa dan hambar. Amin Bapak Mama. Makanya untuk kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, Bapak Mama kakak adik yang diberkati dan kasih Tuhan, siapapun kita, Tuhan panggil kita sebagai apapun, bahwa kita semua dipanggil dengan misi kita masing-masing dan itu spesial adanya. Amin ya. Masing-masing kita itu kalau Paulus bilang seperti ibarat jemaat-jemaat Tuhan yang seperti ada kaki, ya kan? Mata, lalu juga ada telinga dan lain sebagainya, tangan. Tangan tidak bisa melihat tanpa adanya mata tidak bisa berjalan tanpa adanya dan semuanya saling menopang. Kalau sampai ada istilahnya, kemarin saya mendengarkan renungan dari Pak Angki di atas di Jemaat GCA. Dia menyampaikan bahwa jangan sampai kita menjadi hamba Tuhan yang iri hati dengan orang lain. Dalam konteks kita hamba Tuhan yang iri hati dengan hamba Tuhan lain. Hei kok kenapa ya dia pilih luar-luar ya, contoh saya. Maksudnya, kakak tiap hari khotbah, kotong satu sekolah teologi yang sama, contoh saya. Kotong sama-sama sekolah teologi, kotong mungkin dulu sama-sama, tapi kalau panggilan lebih kencang kok besok apa panggil-panggil, contohnya begitu. Bapak mau tahu atau tidak bahwa yang memanggil kita itu bukan orang, tapi itu Tuhan. Nah sekarang yang menjadi perenungan kita sering menuntut keadilan dari Tuhan, tapi kita tidak pernah sadar kita hidup dalam ketidakadilan di hadapan Allah.
Nangkap Bapak Mama? Allah hadir terhadap diriku, tapi aku tidak pernah hadir di hadapan hadiratnya. Itu namanya kurang ajar. Atau ada yang bertanya begini, Bapak Mama, saya sering sampaikan, Kak, kenapa Bapak hidup sial terus ya? Ini agak bingung juga ya. Ini kan relatif Bapak Mama, kenapa sial terus? Tapi ini sial dalam konteks apa tidak tahu. Kenapa sial terus? Lalu daripada menjawab, tanya saja, Kak, hari Minggu kemarin ada gereja aku sonde. Hari Minggu kemarin. Minimal makan deh, doa ke sonde makan. Jadi masalahnya kalau misalkan lu tidak pernah percaya kepada Allah, tidak pernah berharap kepada Allah, lu berharap bebas dari penderitaan dan keluar dari masalah, lu gila lu. Amin ya. Karena bagaimana mungkin lu tidak pernah percaya dan berharap kepada Allah, tapi lu berharap Tuhan tolong kamu yang tidak pernah percaya kepada Dia. Ini istilahnya kalau saya sering kaitkan dengan kita di kampus atau sekolah-sekolah. Ada yang namanya apa? Bayar uang SPP, uang regis, iya kan? Kenapa harus bayar uang regis? Agar hak tercapai. Supaya apa? Bisa dapat pendidikan yang baik, belajar baik, dan kita bisa ujian. Amin ya. Bagaimana supaya dapatkan itu? Harus bayar untuk ukuran kampus saja ada ukuran atau aturan model begitu. Amin ya. Apalagi di hadapan Allah. Nah, pertolongan Tuhan itu seperti apa yang saya katakan tadi? Mungkin masalah tidak selesai, bahkan tambah berat. Tapi yang membedakannya adalah saat lebih berat Tuhan tetap kuatkan. Mari kita bandingkan 1 Korintus 10 ayat 13. Contohnya ini. Dibilang apa? Bagian ayat ini yang sudah kita ketahui bersama, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan pada saat kamu sebab Allah adalah sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu melampaui pada waktu kamu dicobai jalan keluar. Kalau ada orang dapat masalah tidak dapat menanggung, siapa yang salah di sini? Amin kok. Ini kita mau tabrak mana nih? Kalau ada masalah contohnya tidak dapat ditanggung, lalu siapa yang salah? Kalau janji firman dapat menanggungnya. Nah, untuk bagaimana kita dapat menanggungnya, Allah adalah setia dan adil, jawabannya dalam Roma pasal 8 ayat 28. Dia bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi Bapak sekali pada tema kita menampilkan identitas Kristen, kasih sebagai identitas Kristen, itu diwujud nyatakan dengan kita yang harus melalui langkah pertobatan lebih dulu kepada Tuhan. Itu harus. Kita kalau lakukan sekali lagi hanya bentuk kemunafikan saja dan itu tidak ada buah di situ. Dan saya bersyukur Bapak Kakak Adi yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang setia, yang mau merangkul dan juga merengkuh kita dalam kerapuhan. Kenapa kerapuhan? Karena kita rapuh, benar-benar tidak bisa apa-apa. Dan Tuhan Yesus menjadi orang atau pribadi pertama yang datang mau lihat kita pun keadaan. Lebih dari kita orang tua, sahabat, betua, metua atau siapapun, Tuhan Yesus pribadi yang pertama datang untuk melihat kita. Bukan hanya lihat-lihat sah. Bangunlah, aku tidak akan menghukum engkau. Yohanes pasal 8 kepada perempuan berzina. Ada siapa, di manakah mereka? Tidak ada. Aku pun tidak akan menghukum engkau, tapi pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi Bapak Mama Kakak Adi yang diberkati dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayatnya yang ke-35 apa dikatakan? Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini ada beberapa penafsiran yang mengatakan bahwa mengasihi bisa untuk kepada sesama, tapi juga bukan sesama dalam pengertian orang yang beriman juga kepada Tuhan Yesus. Sekalipun Paulus pernah bilang di beberapa bagian suratnya, lebih utamakan kepada seiman tapi juga yang lain. Tapi pada konteks ini Bapak kita harus ambil garis bawahi bahwa saling mengasihi itu merepresentasikan bukan hanya kepada kita yang percaya kepada Tuhan, tapi siapa mereka juga yang tidak percaya kepada Tuhan. Tahu dari mana? Matius pasal 5. Dia bilang apa? Coba kita buka ke Matius pasal 5 kembali. Ayat 20-an coba. Ya, coba kita lihat ayatnya. 4344 kakak. Kamu telah mendengar firman, kasihilah samamu dan bencilah musuhmu, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah
bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin ya. Ini kita bisa renungkan juga untuk kita konteks mungkin sebagai jemaat bergereja. Amin ya. Kita nih diperintahkan dalam artian itu bukan satu hal yang dipaksa menjadi pilihan, tidak. Ini kewajiban, amin ya. Untuk saling mengasihi, mendoakan, bahkan yang menganiaya kita. Tapi kadang Bapak Mama kita renungkan, kadang kita juga gereja dan gereja itu tidak saling mau mengasihi. Saling bikin tembok begitu. Lalu tidak ada yang namanya satu kesatuan di sana. Sudah begitu Bapak Mama, saya pernah dengar ada seorang hamba Tuhan yang ada di Jakarta sana. Sekarang ini gereja semula gereja-gereja toko. Kenapa? Karena toko itu model kayak ada orang berjual begitu. Mana dagangannya yang paling laris dan brandednya yang paling bagus di situ. Amin kok Bapak Mama. Sehingga orang menjadi hambar sekali dalam gereja. Karena gereja pada hakikatnya itu kita, tapi dalam artian secara organisasi itu adalah persekutuan bersama dengan orang. Tapi kita sekarang sudah melihat akhir-akhir ini bukan tidak saling bersatu, tapi dalam gereja-gereja sendiri pun orang merasa tidak lagi bertumbuh di sana, bukan mungkin karena korbannya kurang bagus, tapi ternyata orang-orang di dalam sudah lagi tidak menerapkan pada posisi kasih yang benar. Kasih yang benar itu seperti bagaimana bahwa kita melihat orang datang gereja itu kan dengan pergumulan, amin ya. Tapi bisa loh orang dalam gereja ngomong jemaat yang lain, satu bisa datang gereja nih, lihat. Pemuda tidak lagi mau bukan datang gereja bukan karena jauh, tapi orang-orang toksik di dalam yang bisa ngomong dia. Gereja seperti orang-orang Farisi yang seperti mengaku dirinya lebih baik daripada orang lain. Sementara kasih yang sejati itu melihat bahwa dia bukan apa-apa dan dia melihat bahwa orang-orang lain pun perlu dikasihi. Itulah hamba Tuhan yang benar, yang rela pergi kemanapun untuk memberitakan Injil, amin. Kepada siapapun, tidak peduli dia siapa. Tapi sekarang lihat muka dulu, ini keluarga mana kak? Ada kerja di dinas kok contohnya. Pilihlah yang itu. Lalu mungkin kita yang tidak pernah terdengar, tidak pernah kelihatan, tidak pernah dilihat sama sekali. Tapi sekali lagi kita bersyukur sekalipun manusia meninggalkan kita, tapi Tuhan Yesus merangkul, menyambut dan memeluk kita. Amin ya Bapak Mama ya. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Selalu baru dan selalu baru rahmatnya, tidak pernah terlambat dan tepat bagi kita semua. Amin Bapak Mama ya. Saya berdoa biarlah kita semua dalam pergumulan kita dengan rumah tangga, dengan juga pendidikan atau pekerjaan, lingkungan sekitar dan tetangga, sekalipun kita harus akui kita banyak kekurangan dan kelemahan, tapi berdoalah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, Tuhan memberikan kekuatan agar menampilkan kasih Kristus di tengah dunia yang semakin jahat ini. Amin ya. Iman yang benar itu adalah iman yang tetap percaya sekalipun keadaan atau situasi tidak berubah. Iman yang besar, kata pendeta Bigman Sirait, iman yang dapat memindahkan tapi iman yang benar adalah iman yang tetap percaya, amin, sekalipun gunung tidak pindah. Kiranya firman Tuhan menolong dan memberkati kita. Haleluya. Mungkin kita bisa angkat satu pujian kepada Bapak dan juga Mama Singer, kita bisa bantu. Kita tutup Alkitab kita Bapak Mama. Mari kita ambil satu pujian untuk sebagai perenungan, doa dan juga ungkapan syukur kita. Pujian yang mengatakan apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu. Ya, kita bersyukur, kita merenungkan kebaikan Tuhan, jemaat Tuhan terkasih Bapak Mama yang dicintai, bahwa dalam segala penindasan, bahkan dalam keterpurukan dan ketelanjangan pun Tuhan masih ada bersama-sama dengan kita. Tidak pernah Dia membandingkan kita dengan siapapun, memandang kita berharga, berarti dan begitu dicintai. Terima kasih banyak Tuhan, haleluya. Kita nyanyikan pujian apa yang dapat memisahkanku. Memisahkanku dari kasih-Mu, dari kasih-Mu Tuhan. Sahab ketelanjangankah, kelaparan tak satu pun katakan tak satu. Dengan sungguh katakan apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, dari kasih-Mu Tuhan. Sahabat aniaya
Bahayakah? Aniayakan. Penderitaankah? Haleluya. Tidak ada yang bisa katakan Tak satu pun, tak satu, dengan sungguh katakan tiada. tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Tuhan, haleluya. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, Katakan dengan sungguh, tiada satu pun. tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabat. Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Haleluya Tuhan. Terima kasih banyak ya Allah. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua cinta, kebaikan, rahmat Tuhan, serta pertolongan Tuhan berupa teguran dan juga nasihat bagi kami ya Allah. Tuhan, kami adalah orang-orang yang benar-benar saat hari ini mengakui di hadapan hadirat-Mu. Kadang kami merasa sepi, kadang kami merasa sendiri Tuhan, dan kadang merasa tidak mampu dan tidak sanggup untuk melalui hari-hari kami. Tapi kami juga ingat akan perintah-Mu untuk menampilkan kasih di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal kasih. Tapi kami mohon pertolongan-Mu ya Allah sebelum kami tampilkan kasih itu kepada banyak orang. Tuhan Yesus tolong kami. Untuk kami juga terus dan semakin mengasihi Tuhan sebagai satu-satunya teladan, dasar dan sumber kasih. Untuk kami bisa salurkan, sampaikan kepada orang lain bahwa kami dapat mengasihi. Karena Yesus Kristus Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Firman Tuhan telah selesai diperdengarkan dan jauh dari kata sempurna apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tapi Roh Kudus mari. Jama dan jama, urapi dan urapi setiap hati dan pikiran kami. Sehingga benar-benar kami dimerdekakan, kami dimenangkan, kami tidak dibungkam Tuhan. Tapi kami dibebaskan untuk menyuarakan Injil yang sejati, kasih Tuhan yang nyata bagi setiap orang yang berletih, lesu dan berbeban berat. Sehingga mereka datang kepada penolong yang setia, ajaib dan luar biasa, Tuhan Yesus Kristus namanya. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Inilah kami anak-anak-Mu. Kami serahkan persekutuan kami, orang tua, keluarga, dan siapapun yang menjadi bagian dalam hidup kami. Orang-orang yang menopang pelayanan ini Tuhan tolong. Biarlah rahmat Tuhan dari Allah Tritunggal menyertai, merahmati dan menolong kami semua. Demi Kristus Yesus yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, penolong yang setia, sahabat yang ajaib. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Kakak Yeriko dan Pak Merang yang sudah memberkati kita pada sore hari ini. Kita akan